panas dan perih ya. Kalaupun Putri meninggal pun tidak apa. Yang penting Putri mau rekam ini ya Allah. Selamat pagi dari bumi Serambi Mekah, Banda Aceh. Kota yang identik dengan penerapan aturan sesuai dengan syariat Islam. Ya, di kota ini wanita muslimah wajib menggunakan pakaian sesuai dengan syariatnya ya. Menutup aurat dengan menggunakan hijab dan menghindari pakaian ketat. Pemirsa DS, 99% warga Aceh beragama Islam. Hal ini pun turut mempengaruhi budayanya. Ya, seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad. Kalau di Aceh, perayaan Maulid hampir terasa seperti momen Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Seperti ini nih, pagi-pagi sudah ada sekelompok bapak-bapak yang siap untuk menyembelih hewan. Yap, hewan yang disembelih ini nantinya akan dimasak bersama-sama. Setelah disembelih, langsung dipotong-potong di lokasi ya, sehingga daging yang dimasak nantinya dijamin masih fresh nih. Kalau melihat suasana ini, mirip dengan nuansa Hari Raya Idul Adha ya pemirsa. Sementara sebagian bapak-bapak memotong daging, sebagian pria lainnya sibuk menyiapkan bahan masakan lain. Ya, seperti nangka dan pisang. Yap, cukup unik ya bila nangka dan pisang dicampur ke dalam satu kuali bersama dengan daging hewan yang barusan disembelih. Wah, banyak sekali ya warga di desa ini yang bekerja sama membantu proses berjalannya perayaan Maulid di Minasah atau Musola. Kalau di Banda Aceh, perayaan Maulid ini diadakan di hampir setiap Minasah. Setelah semua bahan-bahan siap, ini dia saatnya memasak. Wah, sudah terdapat 3 buah kuali besar nih untuk memasak. Lalu mulai masukkan potongan dagingnya deh. Selanjutnya, masukkan bumbu-bumbu dan mulai aduk dengan tangan. Selesai diaduk, tambahkan bumbu penyedap lainnya, tambahkan air dan mulai dimasak. Masaknya juga menggunakan kayu bakar ya. Selanjutnya mulai diaduk-aduk dengan tongkat yang berukuran besar seperti ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, ini lagi dimasaknya jadi masakan apa ini Pak? Kari atau gulai? Gulai sapi. Wah, sampai panas banget. Ini biasanya masaknya berapa lama Pak? Sampai matang lebih kurang 2 jam. Oh, sambil diaduk terus ya Pak? Harus diaduk terus, cuma ditengok sambil mendidih biar nggak lengket, kita aduk. Oh gitu, aku boleh coba ngaduk juga Pak? Boleh, boleh. Boleh ya. Antara panas dan perih ya. Ya, lumayan. Wah, saya kembaliin lagi begitu ke Bapak. Nah, pemirsa, tradisi Maulid di Kota Aceh ini kalau untuk di Minasah memang dilakukannya mulai dari masak sampai makan bersama nanti oleh bagi para pria ya Pak ya. Karena kalau wanitanya dan ibu-ibunya itu biasanya mengadakannya di rumah-rumah. Jadi saya satu-satunya wanita yang ada di sini nih. Wah, dan ini tuh benar-benar panas sekali ya Pak ya. Asamnya perih. Wih, 3 buah kuali besar yang terus mengeluarkan asap ini emang mampu membuat keringat saya langsung bercucuran dan menitikkan air mata. Tapi kalau yang ini bukan air mata kesedihan ya, melainkan kepedihan. Iya, kepedihan dari asap maksudnya. Duh, saya nggak sanggup nih menahan asap yang membuat air mata terus bercucuran. Saya kembaliin lagi. Gak kuat, perih. Makasih ya Pak. Saya udah kayak orang nangis aja ya, karena ini benar-benar perih. Asap semua dada tapi juga cukup rendah. Nah, setelah proses memasak bersama ini, selanjutnya acara makan bersama yang dimulai dengan pembacaan sholawat terlebih dahulu.
acara makan bersama dihadiri oleh undangan dari kampung lain. Tuh lihat, warga sudah mulai berdatangan. Ramai banget ya kayak lebaran. Wih, jadi inget kampung halaman deh kalau begini. Kalau warga sudah mulai berdatangan dan berkumpul, langsung deh mulai masak menyantap sajian yang sudah dimasak tadi. Nyam, dijamin kenyang deh, karena porsi yang dimasak sangat besar dan banyak sekali. Masih dari bumi Serambi Mekah, Banda Aceh. Yap, di kota ini memang sangat erat dengan aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena keistimewaan itu pula yang mendorong terbentuknya Wilayatul Hisbah atau polisi syariah. Ya, polisi syariah ini memiliki tujuan utama yaitu mendirikan aturan sesuai dengan syariat Islam. Jadi buat yang gak sesuai, baik dari segi pakaian atau perilaku, siap-siap deh kena razia. Polisi Syariah atau WH ini masih satu gabungan dengan Satpol PP dan mulai aktif bergerak pasca bencana tsunami atau sejak tahun 2005 lalu. Sejak Undang-Undang Nomor 44 tahun 99 bahwa ditetapkan sebagai Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaannya adalah pelaksanaan syariat Islam. Sejak itu maka dibentuklah lembaga Wilayatul Hisbah. Sama halnya dengan Satpol PP, polisi syariah ini juga wajib melakukan apel pagi dan patroli nih. Patroli yang dilakukan pagi hari biasanya merupakan gabungan dengan Satpol PP dan dibantu kepolisian. Kalau ikut patroli polisi syariah yang wanita, biasanya berjaga-jaga di wilayah taman, memantau pasangan yang berduaan atau yang tidak sesuai syariah. Seperti yang satu ini nih. Kalau yang ini masih dilakukan pembinaan di lokasi ya. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang melanggar syariat Islam. Tapi begitu mengikuti patroli polisi syariah pria, wah nggak tanggung-tanggung, langsung menyergap warga yang sedang melakukan pelanggaran, seperti yang sedang kumpul-kumpul di bawah jembatan ini misalnya. Dan di patroli pagi ini, banyak juga loh yang tertangkap. Satu yang tak bisa dilupakan dari kota ini, apalagi kalau bukan dahsyatnya bencana gempa dan tsunami yang melanda. 26 Desember 2004 silam, gempa berkekuatan 9,1 skala Richter yang diikuti gelombang tsunami setinggi 30 meter menyapu beberapa negara sekaligus, termasuk Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Maladewa, hingga pesisir timur benua Afrika. Bencana yang terjadi di hari Minggu pagi tersebut meluluhlantakkan kota Banda Aceh dan merenggut ratusan ribu nyawa. Bicara soal tragedi tsunami di ujung Banda, tentu gak terlepas dari korban yang menjadi saksi hidup. Salah satunya yaitu Cut Putri yang merekam kejadian pada 26 Desember 2004 silam. Rekaman video amatir miliknya menjadi bukti kedahsyatan yang maha kuasa. Beruntung saya bisa bertemu langsung dengan Cut Putri dan mendengar kisahnya. Tengah-tengah kami lagi sarapan, terus tiba-tiba rasa goyang gempa. Gempa itu pertama pelan saja, kemudian tiba-tiba keras, jadi kami keluar semua, satu rumah keluar. Ternyata begitu kami sampai di luar, gempanya makin keras sehingga kalau saya gambarkan itu kita yang lagi berdiri itu memang harus pegangan, entah di pohon atau di pagar, sedangkan yang tidak sempat pegangan memang terjatuh. Yang lagi duduk saja kalau ibu-ibu sudah nggak kuat duduk terguling-guling kemana-mana. Tadi Aceh ini mungkin saya bisa rasa, mungkin di tempat lain tidak bisa rasa, sehingga saya berniat mau mengabarkan, ingin supaya orang lain juga tahu tentang dahsyatnya ini, tentang kebesaran Allah. Sehingga di tengah-tengah gempa, sedang goyang-goyang gempa yang begitu kuat, saya berusaha untuk ke atas rumah, untuk ke kamar di lantai 2 untuk mengambil kamera. Jadi saya ke atas itu bukannya berjalan atau berlari, tapi merangkak. Ya, kejadian akhir tahun 2004 silam masih melekat dalam ingatannya. Melalui lantai 2 rumah pamannya, ia berhasil merekam detik-detik saat tsunami menerjang. Cut Putri yang ketika itu merupakan seorang mahasiswi, awalnya hanya menginap di Aceh menjelang pesta pernikahan kakak sepupunya. Naik ke atas, kata Abi, ayah saya teriak. Orang-orang bingung kan, ada tetangga, ada yang lain, kemudian banyak tetangga-tetangga, orang-orang tuh berlarian dari jauh, seperti menjauhi pantai.
Terus mereka berteriak, air naik, katanya air apa? Yang orang-orang lain kan bertanya, sedangkan saya sudah berpikir dengan Abi, oh ini pasti tsunami sudah datang. Nah, sehingga kita arahkan semua orang, ayo naik ke atas. Tapi sebagian orang bingung naik ke atas, takut rumah roboh. Siapa sangka kamera handycam yang sebelumnya direncanakan untuk merekam momen acara prank daerah Baro atau sejenis acara ngunduh mantu justru menjadi saksi dari bencana dahsyat tsunami. Video tersebut mampu membuat hampir seluruh penjuru dunia terpana, hingga bersama-sama memberikan bantuan untuk Aceh. Allah, dengan kejadian seperti ini saya serahkan semuanya pada Engkau. Kalau memang Putri hari ini tidak ada umur lagi, ya Allah tidak apa, Putri ikhlas. Putri titipkan Umi, titipkan Abi, titip semua kepada Allah. Mohon dijaga semuanya baik-baik, dunia akhirat, Putri bilang. Kalaupun Putri meninggal pun tidak apa. Yang penting Putri mau rekam ini ya Allah. Karena yang saya tahu, saya masih hidup. 1 detik, 2 detik lagi masih ada nyawa. Apa yang bisa saya buat untuk memberikan kebaikan pada yang lain? Nah, sehingga saya pikir, saya putuskan, saya rekam. Saya bilang sama Allah, jadi saya bercakap-cakap sama Allah seperti kawan lah. Seperti kita lihat setelah kejadian di Aceh, ternyata yang membantu bukan cuma dari orang yang punya talian saudara saja, tetapi keluarga, bahkan seluruh dunia. Dunia internasional datang membantu, dan di situ menjadi momentum kita lihat betapa atas nama kemanusiaan seluruh umat tidak memandang perbedaan golongan atau apapun, semua bersatu atas nama kemanusiaan, dan itu sangat luar biasa saya lihat. Hampir 13 tahun peristiwa tersebut berlalu, rupanya banyak memberikan pengalaman serta makna hidup bagi Cut Putri. Menurutnya, ketulusan hati untuk menolong akan mampu membuka pintu-pintu keajaiban. Nah, jadi pemirsa DS, jangan ragu lagi ya untuk berbuat kebaikan, karena sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti bisa bermanfaat kok bagi orang lain. Masih dari bumi Serambi Mekah, sisa memori akan bencana maha dahsyat tersebut mendorong berdirinya bangunan Museum Tsunami Aceh. Ya, museum yang didesain oleh Wali Kota Bandung sekarang, Ridwan Kamil ini menyimpan banyak cerita yang nggak boleh ketinggalan untuk dikunjungi saat ke Banda Aceh. Museum Tsunami Aceh yang diresmikan pada tahun 2009 lalu tidak hanya berfungsi sebagai monumen pengingat saja, tapi diharapkan pengunjung yang datang ke sini dapat setidaknya merasakan bagaimana pada saat terjadinya bencana tsunami. Dan yang menarik, museum ini tidak hanya sebagai wisata edukasi, melainkan juga punya fungsi lain, yaitu sebagai tempat evakuasi dari antisipasi bencana tsunami. Memasuki Museum Tsunami ini, pengunjung akan mendapati beberapa ruangan. Dan yang paling pertama kali adalah lorong tsunami. Belum masuk saja, perasaan saya sudah campur aduk. Ya, antara haru dan khawatir bercampur menjadi satu. Lorong gelap dengan atmosfer suara doa, ditambah dengan percikan air dan suasana lembab, mampu membuat saya ataupun pengunjung lain merasakan atmosfer ketika tsunami terjadi. Setelah melewati lorong tsunami yang gelap, kemudian ada cahaya yang mengantar saya untuk melihat foto-foto ketika bencana tsunami terjadi. Langkah saya terhenti di ruang sumur doa. Ya, ruangan berbentuk lingkaran dan beratap sangat tinggi ini memuat nama-nama korban jiwa. Bukan hanya itu, pada bagian paling atas terdapat lafaz Allah dengan bacaan surat Yasin. Sumur doa ini mampu membuat rasa haru semakin menjadi-jadi. Tak lupa sepenggal doa terselip untuk para korban bencana. Sumur doa ini seakan menjadi puncak rasa haru akan peristiwa 13 tahun lalu, sekaligus menjadi pengantar ke area jembatan perdamaian. Ya, di jembatan inilah terdapat bendera dari negara di berbagai penjuru dunia yang turut membantu Aceh bangkit kembali.
Setelah yang satu ini, masih ada lagi bahasan yang identik dengan kota Banda Aceh. Stay tune ya!